Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022, kita merayakan pestanya Santo Flavianus, uskup dan martir. Beginilah kisahnya. Flavianus dikenal sebagai Patriark Konstantinopel yang sekarang Istanbul pada tahun 447. Ia memimpin gereja selama 2 tahun yang syarat dengan banyak masalah. Suatu ketika, Caesapius, seorang pengawal kepercayaan Kaisar Theodosius, mengajukan permohonan kepada Flavianus, mengajukan agar menyerahkan kepada Kaisar sejumlah perhiasan dan intan berlian dari harta kekayaan gereja. Flavianus terkejut mendengar permintaan yang aneh itu dan dengan tegas menolak memenuhinya. Sebagai gantinya, ia mengirimkan 1 bingkisan roti yang telah diberkati untuk menunjukkan kepada Kaisar kedalaman cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Penolakan Flavianus ini menimbulkan pertentangan antara Flavianus dengan Caesapius dan Kaisar sendiri. Sementara perkara ini belum selesai, Flavianus dihadapkan lagi pada bid'ah yang diajarkan Eutyches. Seorang pertapa, Eutyches menyangkal adanya kodrat Kristus yang ilahi sekaligus manusiawi. Flavianus bereaksi keras terhadap ajaran bid'ah itu. Ia segera mengundang 1 sinode di Konstantinopel pada tahun 448 untuk mengkomunikasikan Eutyches. Sri Paus Santo Leo yang pertama mendukung Flavianus dengan mengirimkan sepucuk surat dogmatik yang berisi penjelasan tentang kodrat Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sebagai yang diwariskan oleh para rasul. Pada tahun yang sama pula, Dioscorus, Patriark Alexandria, memimpin sebuah sinode tandingan untuk membela Eutyches dan menghukum Flavianus. Karena Flavianus dengan keras menentang sinode gelap itu, ia lalu diserang dan disiksa dengan kejam, lalu dibuang ke Lydia hingga kematiannya. Jenazahnya dimakamkan di Konstantinopel oleh Kaisar pengganti Theodosius, sedangkan Caesapius dihukum mati oleh Kaisar baru itu karena ia sering menyalahgunakan kuasanya untuk menindas gereja. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih tentang cerita kisah singkat Santo Flavianus, uskup dan martir. Semoga kita yang mendengarkannya hari ini semakin diberkati dan iman kita semakin dipertebal, dan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih berada. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membacakan bacaan liturgi dan juga tentang renungan harian Katolik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 24 dan Yakobus 2 ayat 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikannya kepada apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia,
Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus 8 ayat 34 sampai 38 dan Markus 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini hari Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022. Renungan Harian Katolik hari ini mengatakan, Yakobus dalam suratnya kali ini menegur model orang-orang yang imannya tidak dilanjutkan dengan perbuatan. Baginya iman itu yang harus menggerakkan kita untuk melakukan kesaksian dengan perbuatan-perbuatan nyata. Iman yang tumbuh, yang dipupuk dalam doa, dan aneka kesalehan yang disuburkan dalam praktek-praktek devosi yang sangat indah menjadi sempurna kalau kemudian menggerakkan orang untuk berbuat kasih. Iman yang tidak dilanjutkan dalam perbuatan hanya untuk memenuhi kesalehan individual, maka hakikatnya adalah mati. Menghadirkan gereja yang bersaksi dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang nyata tidak mudah,
dan memerlukan semangat kemartiran. Bahkan Yesus menegaskan, barang siapa mengikuti aku, tetapi tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib, tidak bisa menjadi murid sejati. Menyangkal diri dan memikul salib adalah sikap rela berkorban. Pengorbanan yang paling nyata dalam kekristenan kita adalah ketika kita masih memiliki keberanian berbagi. Hidup kita menjadi berkat untuk sesama. Mungkin secara duniawi kita akan kehilangan harta atau uang, tetapi kita akan memperoleh hidup abadi di surga. Ketika ada anak yang dibohongi untuk dijadikan TKI, tetapi malah dijual belikan dalam percaloan, ketika kita tahu dan tidak bergerak iman, kita palsu dan tidak menjadi saksi. Ketika kita bergerak menyelamatkan dengan menampung dan mengembalikan ke daerah asalnya dengan aman, itulah iman yang benar meski kita kehilangan uang dan tenaga. Berbagi, berkorban, peduli merupakan keputusan yang menuntut kita untuk bergerak dan tidak sekedar kasihan. Semoga demikian. Amin.